Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 22. Kita baca secara bergantian. Saya akan memulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengajarkan Allah kepada anak kita, maka biasanya kita sebut apa? Allah itu maha. Coba apa aja Bapak Ibu? Allah itu maha baik. Ya kan? Saya kira itu pertama yang kita katakan, anakku, Allah kita itu maha baik, ya. Allah kita itu maha rahmani. Allah kita itu memaafkan, panjang sabar, kan gitu ya. Ya Ibu ya, Bapak-bapak, saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini teks bacaan kita menceritakan sesuatu yang kontras daripada Allah yang ada dalam bayangan kita. Seorang yang lemah lembut, seorang yang sabar, mungkin penuh wibawa ya, tetapi dia sabar. Ketika ada orang mau dilempar batu, mau dirajam, dia duduk nulis-nulis di tanah, lalu dia berdiri bilang, "Ayo, siapa yang gak pernah berdosa silakan lempar duluan." Lalu dia menghadap berkata kepada perempuan yang berzina itu, "Engkau dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi." Atau kepada suatu saat murid-muridnya berkata, bawa anak-anak ini, jangan mengganggu, Yesus lagi khotbah. Lalu Yesus bilang, jangan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Saya bayangkan dia berkata kepada, sini anak manis, nang ning, anak siapa? Mana bapaknya? Ada di sini ada. Oh ya, anak manis ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita itu maunya kita. Ketika kita misalnya melakukan dosa, lalu suatu saat kita sadar bahwa kita akan datang tergopoh-gopoh di hadapan Tuhan, dan kita berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni aku, Engkau maha ampun." Bapak Ibu, tetapi bacaan kita hari ini berkata lain. Yesus ditunjukkan sebagai sosok yang bukan ramah, bukan murah, tapi sosok yang marah. Bukan ramah, bukan murah hati, tapi ramah, marah. Dia marah. Secara radikal marahnya luar biasa. Dia ambil tali, dia untai, dia rajut menjadi cambuk, lalu dia cambuk lembu-lembu yang ada di sana, meja-meja ditunggang balikan, merpati-merpati berterbangan, uang-uang berhamburan bertebaran. Sayang uang bertebaran, bisa kita ambil waktu itu.
untuk membantu PWMI Sawit Mas mau retreat gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti ada Amang Sembiring dukung juga. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus bukan murah, Yesus bukan ramah, Yesus marah. Yesus marah gara-gara apa? Karena bait Allah dikotori. Yesus bilang, jangan jadikan rumahku sarang penyamun. Baik, mari kita lihat. Sudah. Ada 3 makna bait Allah. Pertama, bait Allah secara fisik. Bait Allah secara fisik ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. 2 kali bait Allah dibangun, 2 kali dihancurkan. Pada zaman Salomo dibangun, pada zaman pembuangan dihancurkan oleh Babel, oleh Asyur, Babel. Lalu dibangun lagi pada zaman Ezra, Nehemia. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah dibangun sampailah menjelang perjanjian baru pada masa Yesus masih tegak. Lalu pada tahun 70 Kaisar nggak suka dengan orang Kristen, Kaisar Romawi. Lalu didesainlah Jenderal Titus, Jenderal Romawi saat itu merancangkan kehancuran Yerusalem. Maka dihancurkanlah Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Runtuhlah bait Allah. Nah, ketika Yesus ngomong tentang bait Allah hari ini, itu bait Allah yang kedua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus. Kenapa guru mereka sampai sedemikian marahnya? Kayak yang gak kita lihat, kayak yang gak kita kenal selama ini. Yesus marah, tapi Yesus bukan pemarah. Kepada orang yang gampang marah jangan bilang, tengok itu mah, Yesus saja marah. Sabarlah kau hadapi aku marah. Bukan itu poinnya. Marah Yesus, marahku kudus. Kalau kita anak kita nakal, silakan marah. Kalau bapak ibu anaknya nakal luar biasa, tapi bapak ibu nggak pernah marahin anaknya, nggak apa-apalah gitu. Nah, toleransi terus, terima terus. Suatu saat kita akan menuai hasil. Makanya anak yang dimanja itu nggak benar. Ya, anak yang dimanja itu nggak benar. Alkitab nggak pernah anjurkan kita manjain anak. Didiklah anakmu dengan rotan. Gitu ya, bukan dibal-bali. Salah pula ya. Nah, dengan marah kudus. Ya, apakah marahnya? Nggak usah pakai marah kudus dengan marah nggak kudus, bisa dibedain Bapak Ibu. Marah kudus itu, dengar ya, Papa marah. Marah Papa. Nah, itu marahku kudus. Kalau marah nggak kudus, nggak ngomong marah, diambil barang, wah gitu ya. Nah, itu marah nggak kudus, marah emosian gitu ya. Marahnya Yesus marah kudus Bapak Ibu Saudara, karena dia Allah dan dia nggak ngumpat, dia nggak apa-apa. Dia hanya bilang, jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamun, sarang perampok. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia seperti hangus terbakar. Tapi bukan itu maknanya. Dia mau katakan bahwa bangunan bait Allah, tempat Bapaknya panggil namanya, harus dihormati kekudusannya. Secara estetika bait Allah waktu itu begitu kotor, begitu jelek, ada tai lembu, ada kotoran hewan, dan secara fisik gak enak lagi dilihat, seperti pasar. Maka Yesus marah. Ingat, kalau gereja kita tidak bersih, kalau gereja kita kotor, saya khawatir Tuhan marah. Tidak didatangkan berkat bagi gereja, nggak bertumbuh gereja. Gereja apapun, baik Immanuel Sawit Mas maupun Galilea, Pasir Putih, Efrata, semua gereja, GPDI, gereja GBI, semua. Kalau kotor, Tuhan tidak sudi mampir, datang hadiratnya enggak. Karena itu secara fisik pun kita harus berkata rumah Tuhan harus bersih, harus indah. Ya, terima kasih untuk Mak Tian di sini di samping WL kita juga mau menjaga kebersihan gereja di sini, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk WL kita ini. Anak-anak muda jangan sembarangan buang puntung rokok ya.
Jadi jagalah kebersihan rumah Tuhan, gitulah intinya. Nah, kalau bisa berhenti merokok. Pakai uang itu untuk misi. Pakai untuk perluasan rumah Tuhan. Kasih untuk Immanuel Sawit Mas itu PWMI-nya. Berhenti hari ini sebungkus rokok nggak kuhisap, seterusnya nggak kuhisap. Aku kasih untuk PWMI Sawit Mas. Kan gitu. Jadi mantap Bapak Ibu. Kalau PWMI Sawit Mas nggak mau, kasih ke misi kan. Gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Perhatikan bagaimana kecintaan kita akan gereja Tuhan. Apakah kita siap hangus? Apakah kita siap disakiti? Apakah kita siap mati? Yesus berkata, bukan sekedar berkata, itu digenapi. Dia siap mati bahkan hancur demi rumah Bapaknya. Dia cinta akan rumah Tuhan, dia cinta akan gereja Tuhan. Saya katakan bukan gereja metodis, semua gereja kita harus kasihi, kita harus cintai. Amin. Jangan rusak gereja hanya gara-gara ambisi kita. Kadang orang merbadai, kadang orang bertengkar, akhirnya apa? Gereja rusak. Jangan. Kita mengotori rumah Tuhan. Motif lain adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus saking marahnya? Karena orang-orang imam-imam kepala, imam-imam orang-orang yang melayani di bait Allah memonopoli persembahan. Lembu, domba, burung merpati, burung tekukur adalah hewan-hewan yang digunakan umat Tuhan untuk menjadi korban bakaran. Itu mereka kuasai, mereka monopoli. Mereka kendalikan harga, suka-suka hati mereka. Kalau orang bawa korban bakaran lembu dari tempat lain, mereka akan cek, karena mereka seleksinya pintu masuknya. Mereka cek, wah ini nggak bagus, ada virusnya. Oh jadi kayak mana Tuhan? Udah jauh-jauh aku bawa kambing ini. Nah, dulu belum ada mobil bawa, masih dituntun kan gitu kan? Ya udah, tinggalkan di sana di luar pekarangan. Kau beli yang ini. Ini yang terjamin, jaminan mutu. Jadi mereka kendalikan harga, mereka kendalikan pasar, sehingga umat Tuhan begitu sengsara. Mau beli burung saja pun, yang tadinya mau ngasih persembahan lembu karena di harga yang sangat mahal, turunlah jadi domba. Yang tadinya mau beli domba karena harganya sangat mahal, turunlah jadi burung merpati. Jadi miskin, secara tidak langsung mereka memiskinkan umat Tuhan. Dan umat akhirnya memberi persembahan yang apa adanya, tidak lagi sesuai dengan komitmen untuk diberi. Makanya Yesus marah. Dia bilang, kau merampok uang umat Tuhan, engkau jadikan rumah Tuhan, rumah Bapakku, sarang penyamun. Gak boleh mencuri di rumah Tuhan. Di gereja kita pun gak boleh mencuri. Amin. Gak boleh, satu buku nyanyian pun gak boleh hilang dari rumah Tuhan. Apalagi sarung keyboard kah, sarung gitar kah, kabel kah, gak boleh hilang dari rumah Tuhan. Karena kalau kita mencuri, saya khawatir Yesus datang bawa cambuk nemui kita. Ngeri gak Bapak Ibu? Saya pun takut mencuri di rumah Tuhan. Memang gak bisa aku curi, ada bendahara kan kita. Tapi yang lebih sering ngeri lagi Bapak Ibu, kalau Yesus marah, dia pegang cambuk, kau curi uang umat Tuhan. Nah, itu ngeri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini pengertian pertama. Daud, ini adalah perkataan Daud dari perjanjian lama. Ketika Daud bicara tentang rumah Allah, bait pertama, bait suci pertama. Dia rindu sekali menyembah Tuhan, tapi dia sering kali menjadi pelarian. Hingga pada suatu kali pada masa kejayaan Daudlah disiapkanlah perkakas-perkakas, batu-batu, kayu-kayu aras Libanon untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara kita perjanjian lama, khususnya Tawarik, di sana Daud begitu bangga dan sukacita berhasil mengumpulkan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak izinkan dia membangun. Yang membangun rumah Tuhan adalah Salomo. Karena dia berdosa, selingkuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi segala materi-materi untuk pembangunan rumah Tuhan adalah
Daud yang siapkan. Cinta akan rumahmu, jangankan kayu aras Libanon, semua aku berikan. Jangankan emas, jangankan batu-batu, emas ku berikan. Makanya peralatan-peralatan rumah Tuhan bait Allah itu banyak terbuat dari emas. Pada masa kejayaan Salomo, ratu dari pantai selatan, ratu dari selatan datang, bukan ratu pantai selatan ya, bukan ratu Laut Kidul, kejauhan Bapak Ibu. Ratu dari selatan nggak tahu dari mana gitu, bukannya Roro Kidul, nggak kenal ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, menghanguskan ini menjadi refleksi bagi kita. Janganlah mudah tersinggung di rumah Tuhan, janganlah mudah sakit hati di rumah Tuhan, janganlah terbakar karena dia ngomong begitu. Ingat, Daud sang raja berkata, hangus pun aku nggak apa-apa, asal rumah Tuhan jadi. Ya. Dipilih jadi ketua pembangunan, nggak cocok di hatinya, pergi dia. Loh, kayak mana ini pertanyaan? Biar situ hancur kan. Begitu yang nggak boleh Bapak Ibu. Jadikan dulu, udah sukses, kalau mau mundur, tapi sukses dulu. Kan gitu kan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mentalitas inilah yang harus ada dalam hidup kita. Next. Oke. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku, kata Yesus. Sehingga ini masuk dalam pengertian apa yang nggak dilakukan Yesus untuk bait Allah. Roh jahat di bait Allah dia sucikan, dia usir. Makanya kalau kitab Injil Markus menceritakan Yesus turun ke dunia, dia banyak berkarya di mana? Di bait Allah. Dia usir roh jahat, dia sembuhkan orang sakit. Dia usir roh jahat, dia sembuhkan orang sakit. Dia kuduskan bait Allah. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bait Allah sentral. Bait Allah ini sebenarnya pintu masuk kita membayangkan sorga. Ya. Pengertian kedua, pengertian teologis, tibalah kita pada pemaknaan yang kedua, yaitu bait Allah adalah Yesus sendiri. Makanya dikatakan, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Orang Israel yang mendengar, para imam yang mendengar berkata, sombong sekali, kita dirikan bait Allah ini 40 tahun, itu pun setengah mati. Dia mau rubuhkan dalam 3 hari dia dirikan, pakai apa? Mereka nggak ngerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus, bait Allah adalah dirinya sendiri. Ayat 1. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Inilah pengertian yang kedua. Yesus mati menebus dosa kita. Runtuhlah bait suci itu, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dibandingkan kematian, kehidupan Yesus dengan bait Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita pada pemaknaan yang ketiga. Apakah makna yang ketiga? Mari kita baca 1, 2, 3. Bait Allah adalah jemaat, yaitu tubuh kita sendiri. Jadi makna pertama, bait Allah adalah fisik, bangunan. Yang kedua, bait Allah adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Yang ketiga adalah tubuh kita sendiri. Ini bait Allah. Katakan kiri kanan, ini bait Allah. Bait Allah. Jadi jangan pikirkan Allah hanya bertahta di sorga Bapak Ibu. Allah juga bertahta di dalam diri umatnya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam diri orang percaya yang lahir baru. Lalu itulah Allah. Kita baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh yang diperoleh ya, kurang dinya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini memiliki makna teologi yang sangat-sangat tegas tapi juga jelas. Orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Roh Kudus, kecuali kalau orang Kristen nggak lahir baru, sudah masuk Roh Kudus dalam dirinya, maka inilah yang disebut bait Allah.
Jangan bilang sama yang preman yang nggak ngerti pertobatan, nggak ngerti apa, kau orang Kristen ini, kau bait Allah. Enggak, Bapak Ibu. Yang lahir baru dulu, yang masuk Roh Kudus dalam dirinya, itulah bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kita ini adalah bait Allah kalau kita sudah percaya Yesus. Sehingga kalau kita pergi kemana, ada bait Allah yang ikut di dalam kita. Karena itu kita harus jaga kesuciannya seperti Yesus menjaga kesucian bait Allah secara fisik. Dan Yesus menjaga kesucian tubuhnya. Maka perempuan-perempuan Kristen harus menjaga kekudusan hidupnya. Jangan sembarangan atas tubuhmu. Ada teologi tubuh. Jangan murahan atas tubuhmu. Sorry ya, ini harus tegas. Anak-anak orang Kristen jangan sembarangan. Jangan mengumbar aurat dan lain sebagainya. Di TikTok lah atau di mana-mana. Jangan Bapak Ibu Saudara. Hargai tubuhmu. Yesus menghargainya dengan kematian, dengan darahnya. Begitu juga dengan kaum pria, bukan hanya wanita. Jagai tubuhmu, jangan sembarangan pergunakan tubuhmu, jangan pergunakan anggota tubuhmu kata Alkitab untuk senjata kelaliman. Jangan pakai untuk kejahatan. Jangan kotori tubuh kita dengan hal-hal yang najis. Jangan. Kalau itu adalah bait Allah, jangan kotori tubuhmu. John Wesley berkata, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Di dalam teologinya dia memperkenalkan House of Salvation. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah seperti bangunan rumah. Makanya disebut House of Salvation. Di dalam rumah itu menuju sebuah rumah ada teras. Nah, ada pintu masuk. Lalu setelah orang masuk bisa masuk semua ruangan. Teras ini adalah anugerah pendahuluan. Allah memberikan anugerah kepada semua umat percaya. Ingat dasarnya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan dibilang karena begitu besar kasih Allah kepada orang yang dipilih. Bukan. Karena begitu besar kasih Allah kepada orang-orang Kristen sehingga ia mengaruniakan anak. Enggak. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan orang Islam, akan orang Buddha, akan orang Kristen, akan orang Hindu, akan semua orang yang enggak beragama. Tuhan mengasihi. Amin. Nah, sebelum kita percaya, Yesus sudah tawarkan anugerah kepada kita, sudah berikan anugerah kepada kita. Makanya Adam dan Hawa ketika berdosa, bukan Adam dan Hawa yang mencari Tuhan. Mereka berdosa, mereka lari, mereka ngumpet, mereka sembunyi dengan alasan mereka telanjang, mereka sembunyi dari Allah. Tapi Tuhan yang cari mereka. Tuhan berkata, Adam, Adam, where are you? Adam, Adam, Hawa, di manakah engkau? Di dia ho. Gitu kan? Jadi bukan kemampuan kita sendiri kita percaya kepada Allah, tetapi kita membiarkan hati kita diajak oleh Tuhan. Ini anugerahku anakku, berjalanlah. Maka kalau mau masuk ke sebuah rumah, kita melewati apa yang disebut teras, maka masuklah, kita mulai masuk ke dalam pintu keselamatan. Lalu tahap kedua adalah pembenaran, justification by faith. Itu pintu masuk. Kalau kita berdiri aja di rumah, di depan rumah nggak masuk, ya kita nggak beroleh keselamatan yang seutuhnya. Kita hanya di teras. Maka di surga mungkin di teras, nggak tahu ya. Nggak ada Alkitab ngajarin di surga ada teras, ada rumah, enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau mau masuk nggak cukup hanya di teras, tetapi kita harus berdiri, ketok, lalu masuk. Ini dipersilakanlah kita masuk. Oh, ada tamu. Kalau maling nggak dipersilakan masuk kan gitu. Orang yang dipersilakan masuk adalah orang yang sudah dikenali oleh pemilik rumah. Kita masuk ke dalam anugerah keselamatan, kita sudah dikenali oleh Yesus, lalu dipersilakan kita masuk. Itu disebut kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang berdosa, kita semua nggak ada yang layak masuk ke dalam rumah Tuhan. Tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus. Ya semua karena iman.
Lalu masuklah kita Bapak Ibu. Ini bicara tentang teologi. Ini bicara tentang orang Kristen yang masuk rumah keselamatan. Lalu dia dipersilakan masuk. Setelah di dalam rumah, dia semakin akrab dengan pemilik rumah. Dia semakin dekat dengan pemilik rumah. Dia banyak bercerita dengan pemilik rumah. Mulailah berubah hidupnya. Dia menyesuaikan hidupnya dengan peraturan-peraturan rumah. Dia menjalani, masuk ke kamar mandi. Dia masuk ke kamar tidur. Dipersilakan dan seterusnya. Dia tinggal di sana. Inilah yang disebut dengan anugerah pengudusan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat pada aturan pemilik rumah, kita semakin dikuduskan. Kita nggak bilang angkat kaki di atas meja. Loh kok kayak gitu kata tuan rumah. Di rumahku kayak gini, nggak bisa. Kita pergi ke rumah, kita makan suka hati kita, prang, makan yang mentah, makan yang busuk dan lain sebagainya. Tuan rumah bilang, oh di rumah ini nggak boleh kayak gitu. Oh jadi gimana? Aku udah biasa di rumahku. Lepaskan itu. Pakai aturan dalam rumah ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itulah namanya kita diproses dalam rumah Tuhan, diproses dalam pengudusan, sehingga ketika kita sudah dibentuk di situ, kita keluar dari rumah itu pun kita akan berpikir, kita masuk rumah lain misalnya kan, aku sudah dibentuk dalam rumah itu, dalam pengudusan. Teologi metodis, teologi karismatik, teologi Pentakosta, teologi bala keselamatan Salvation of Army adalah teologi pengudusan, menekankan kekudusan hidup. Firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan, Yesus sangat menekankan jaga kekudusan bait Allah. Kekudusan bait Allah berbicara tentang fisik bangunan, kekudusan bait Allah berbicara tentang Yesus, kekudusan bait Allah tentang diri kita sendiri sebagai umat Tuhan. Jagalah kekudusan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jaga. Yesus melakukan apapun untuk menguduskan kita umat Tuhan. Karena pada masa-masa Minggu Lent ini, masa-masa menahan diri ini, ayo sama-sama jaga kekudusan. Jangan omong sembarangan. Jangan lakukan hal sesuka hati kita. Ingat, ada bait Allah dalam tubuh kita. Jangan simpan dosa, jangan simpan akar pahit kebencian. Buang jauh-jauh. Biarkan Tuhan menunggang balikkan, seperti Dia menunggang balikkan meja-meja yang gak benar itu. Kalau ada uang-uang yang gak halal dalam tubuh kita, biarkan Tuhan bongkar, Tuhan tunggang balikkan. Lebih baik uang itu bertaburan. Alkitab bilang lebih bagus masuk surga dengan satu tangan daripada dengan anggota tubuh yang lengkap kita masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada masa Lent ini, yuk jaga kekudusan. Perintah Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, mari tolong ditayangkan Kak Windy. 1 Petrus 1 ayat 15-16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Oke. Ayat 15 sampai 16. Oke. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, sebab aku kudus. Inilah firman Tuhan. Kiranya terus kita ingat dalam hidup kita. Mari kita berdoa.